Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan mengenai penggolongan hewan, terutama tentang siklus hidupnya. Nanti kita akan pelajari dengan detail, khususnya tentang metamorfosis atau hewan yang tidak bermetamorfosis. Bagaimana detailnya? Silahkan disimak, silahkan diperhatikan. Semoga bermanfaat dan dapat diingat sehingga kita dapat mendapatkan ilmu dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup semenjak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya, di mana pada akhirnya tujuan siklus hidup adalah sebagai penerus generasi atau supaya makhluk hidup itu tetap bisa menjaga keberlangsungan dari spesiesnya. Dalam siklus hidup hewan biasanya dikenal juga dengan istilah metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan dari bentuk tubuh pada setiap proses pertumbuhan dan perkembangan hewan yang sedang berlangsung. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus hidup hewan yang bertelur, di mana hewan yang bertelur itu dimulai dari yang namanya bertelur dulu. Kemudian telur akan menetas. Setelah telur menetas, maka hewan akan menjadi hewan yang remaja. Kemudian hewan akan terus berkembang, bertumbuh menjadi hewan yang dewasa. Hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu hewan jantan dan hewan yang betina. Dan akhirnya sel jantan dan sel betina bertemu, maka terjadilah pembuahan, di mana pembuahan ini yang bertujuan untuk mempertahankan perkembangan dari generasi makhluk hidup tersebut, dalam hal ini hewan. Dari hasil pembuahan, maka hewan akan kembali bertelur. Kemudian pembahasan berikutnya adalah siklus hidup pada hewan yang melahirkan atau bisa juga disebut dengan beranak. Pada proses ini, pertama kali adalah hewan dilahirkan. Kemudian akan menjadi anak hewan tersebut, dan kemudian hewan akan menjadi hewan remaja. Kemudian hewan akan terus berkembang, bertumbuh menjadi hewan yang dewasa. Hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu hewan jantan dan hewan yang betina. Dan akhirnya sel jantan dan sel betina bertemu, maka terjadilah pembuahan, di mana pembuahan ini yang bertujuan untuk mempertahankan perkembangan dari generasi makhluk hidup tersebut, dalam hal ini hewan. Dan dari hasil pembuahan tersebut, maka hewan akan kembali melahirkan generasi yang baru. Sekarang kita akan membahas tentang jenis dari siklus hewan. Siklus hidup hewan yang pertama adalah hewan yang tanpa bermetamorfosis. Dan yang kedua adalah yang bermetamorfosis. Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah yang tanpa metamorfosis terlebih dahulu, di mana metamorfosis merupakan daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah hewan yang tanpa metamorfosis itu adalah bentuk tubuh, dan pada saat dia masih anak dengan yang saat dia sudah dewasa itu sama.
Jadi, hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuhnya saja, tanpa mengalami perubahan bentuk atau alat tubuhnya. Sekarang contoh hewan yang tak bermetamorfosis. Hewan yang akan dicontohkan yang pertama adalah kucing. Sebenarnya bukan hanya kucing, tapi bisa juga anjing, bisa juga kelinci, dan hewan-hewan lain sebagainya. Tapi kita mulai saja dari kucing, dan awal mulanya ketika kucing dilahirkan, maka dia akan menjadi anak kucing. Kemudian kucing akan bertumbuh seiring dengan waktu menjadi kucing remaja. Setelah itu akhirnya dia akan terus bertumbuh dan menjadi kucing dewasa, dan akhirnya dia akan bereproduksi sehingga menjadi generasi yang baru. Hewan yang kedua adalah hewan yang bertelur. Contohnya adalah ayam. Sekali lagi, bukan hanya contoh ayam saja, bisa bebek, bisa ular, ya, bisa juga hewan-hewan bertelur lainnya, dimana dimulai dari yang namanya telur. Setelah telur menetas, maka akan menjadi anak ayam, dan kemudian akhirnya akan menjadi ayam dewasa, di mana ayam betina setelah dibuahi oleh sang penjantan, maka dia akan bertelur dan seterusnya akan terjadi yang namanya regenerasi. Jenis yang kedua adalah hewan yang siklus hidupnya dengan cara bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis adalah hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya, baik itu bentuk tubuh maupun bagian-bagian atau alat dari tubuh itu sendiri, dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa, sehingga ketika dia masih anak-anak itu akan berbeda dengan induknya. Jenis metamorfosis itu ada dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaan metamorfosis yang sempurna dengan yang tidak sempurna? Pertama, dilihat dari fasenya. Hewan yang bermetamorfosis sempurna itu mengalami 4 fase. Pertama, telur. Yang kedua, larva. Yang ketiga, pupa, atau bisa juga disebut dengan kepompong. Yang keempat adalah imago, atau juga disebut dengan masa dewasanya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu memiliki 3 fase. Yang pertama adalah telur, yang kedua nimfa, di mana nimfa ini adalah hewan yang sama persis dengan induknya tapi belum memiliki alat yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah imago, atau hewan dewasanya. Selain itu, bentuk hewan mudanya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit di sebelumnya. Metamorfosis sempurna itu pada saat dia muda dengan dia dewasa itu beda bentuknya, ya. Jadi tidak sama persis dengan induknya, bisa bentuknya juga bisa alat tubuhnya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu sama dengan imago tapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki kematangan reproduksi. Kita akan bahas fase pada metamorfosis sempurna. Mana fase pertama itu dimulai dari fase telur. Hewan yang bermetamorfosis sempurna akan meletakkan telurnya sesuai dengan habitat alaminya. Seperti nyamuk akan diletakkan di air, kupu-kupu akan diletakkan di daun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fase larva. Nah, di sini adalah dimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa bentuknya berbeda. Nah, untuk beberapa hewan memiliki nama yang berbeda-beda di fase larvanya. Contoh pertama adalah nyamuk. Nyamuk ketika dia larva itu namanya jentik. Kemudian kodok. Kodok ketika dia berupa larva itu namanya berudu atau kecebong. Sedangkan kalau lalat itu larvanya adalah belatung. Dan kupu-kupu itu larvanya adalah ulat. Kemudian fase berikutnya adalah ke fase ketiga adalah fase pupa atau fase kepompong. Pada fase ini larva akan bersembunyi di dalam rangka luar yang keras yang disebut dengan kokon, di mana di situ hewan tidak akan makan selama beberapa lamanya sampai dia akan keluar dari kepompongnya.
Fase berikutnya atau fase keempat adalah fase imago atau fase dewasa, di mana pada tahapan ini hewan akan bentuknya sama persis dengan induknya, dan akhirnya dia akan kembali bereproduksi dan mengulangi kembali siklus kehidupannya. Nah, berikutnya kita akan bahas fase pada metamorfosis tidak sempurna. Fase yang pertama adalah fase telur, di mana fase embrio dilindungi oleh cangkang yang berupa zat kitin. Kemudian fase berikutnya atau fase kedua adalah nimfa. Pada fase ini, hewan memiliki bentuk sama persis dengan induknya, dengan ukuran yang lebih kecil dan alat tubuhnya yang belum sempurna. Tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah fase imago atau tahap dewasa, di mana nimfa yang tadinya ukurannya kecil akan semakin membesar dan tentu saja diiringi dengan alat reproduksi yang lebih matang, dan juga akan menghasilkan regenerasi untuk memberikan embrio-embrio yang baru. Sekarang contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Hewan yang pertama adalah kumbang. Kedua adalah kupu-kupu. Kemudian lalat, semut, ngengat, undur-undur, dan nyamuk. Hewan yang bermetamorfosis sempurna pertama yang kita bahas adalah kupu-kupu, di mana dia mulai dari telur, kemudian dia menjadi telur menetas menjadi larva, atau yang dikenal juga dengan nama ulat. Ulat kemudian berkembang menjadi kepompong, dan kepompong akhirnya menjadi kupu-kupu. Manusia memanfaatkan pada proses metamorfosis ini, itu khususnya pada ulat sutra, itu adalah bagian kepompongnya, di mana kepompongnya itu yang nanti akan dipintal, kemudian menjadi benang, dan akhirnya menjadi bahan utama atau bahan baku pembuat benang sutra. Hewan berikutnya adalah lalat. Lalat dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi larva, kita kenal dengan nama belatung, di mana biasanya belatung itu hidupnya di daerah tempat yang kotor, baik itu di tempat sampah atau bahkan di bangkai. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, larva akan mengeras kulitnya itu menjadi pupa berwarna kecoklatan. Lalu kemudian setelah itu dia akan keluar dari pupanya menjadi lalat, dan akhirnya dia akan bertelur kembali dan terus prosesnya akan berlangsung. Hewan berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk ini bertelur di air, kemudian telurnya akan berubah menjadi larva, yaitu namanya jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik ini akan hidup di air, biasanya dia mencari air yang bersih dan menggenang. Akhirnya jentik-jentik ini akan menjadi pupa. Setelah itu maka akan menjadi nyamuk dewasa. Berikutnya adalah hewan katak. Ini juga merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna, di mana telur. Katak itu bertelur di air. Katak itu bertelur di air, dia telurnya sangat banyak dan lengket. Kenapa lengket? Supaya dia tidak terbawa oleh air. Lalu kemudian telur menetas menjadi kecebong atau kita kenal juga dengan nama berudu. Nah, dia biasanya nempel di tanaman air. Makan dari situ akar-akar tanaman atau bahkan ikan-ikan yang kecil kadang. Nah, di sini dia mempunyai alat pernafasan yang berbeda dengan induknya. Pada berudu, dia bernapas menggunakan insang. Kemudian, dia akan berkembang biak. Muncullah pada bagian ekor itu adalah kakinya, sehingga dinamakan kecebong berkaki. Nah, setelah kecebong berkaki, maka dia akan tumbuh lagi menjadi yang namanya katak berekor. Ya, jadi kaki depannya akan tumbuh. Nah, lama kelamaan ekornya akan memendek dan akhirnya hilang, sehingga terjadilah yang namanya katak muda.
akhirnya menjadi katak dewasa. Hewan berikutnya adalah kumbang badak atau dikenal juga dengan nama kumbang tanduk. Proses pertamanya adalah telur menetas menjadi larva, di mana di beberapa daerah di Indonesia dikenal juga dengan nama uret. Dan perlu kita tahu bahwa ternyata uret ini mengandung kadar protein yang tinggi atau sebagai sumber protein yang tinggi dibandingkan dengan daging ayam ataupun daging sapi, bahkan telur ayam. Jadi proteinnya itu sekitar 40% lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kemudian dia akan menjadi pupa dan terakhir dia akan menjadi kumbang badak lagi setelah melewati masa pupa. Sekarang adalah contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah belalang. Yang kedua adalah rayap. Kemudian capung. Kemudian hewan yang sering kita temui yaitu kecoa. Kemudian hewan berikutnya adalah walang sangit. Ini hewan yang dapat mengeluarkan bau yang sangat tajam. Berikutnya jangkrik. Sesuai dengan namanya jangkrik, dia suka berbunyi krik 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 pada malam hari. Nah, itu akibat dari dia menggesek-gesekkan kaki dengan sayap. Nah, ini hampir serupa dengan jangkrik, yaitu tonggeret. Ini biasa kita temui saat habis hujan atau misalkan daerah-daerah yang dingin. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Yang pertama kita bahas siklus hidupnya adalah belalang. Dimana belalang itu dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi nimfa. Kita lihat nimfa belalang, dia mirip dengan belalang dewasa, tapi tidak memiliki sayap. Lalu kemudian dia akan berkembang menjadi belalang dewasa, dan akhirnya dia bertelur kembali dan seterusnya. Hewan yang kedua adalah capung. Capung dimulai dari telur, kemudian telur menjadi nimfa. Kita lihat dimana nimfa ini belum memiliki sayap, tapi dari kepala, kaki, dan lain-lain dia sama dengan dewasanya. Dan akhirnya dari nimfa dia akan menjadi imago, dan akhirnya dia bertelur kembali dan seterusnya. Hewan berikutnya adalah rayap. Dimana rayap setelah dari telur dia akan menjadi nimfa. Nah, di sini dia terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama rayap pekerja, lalu ada rayap prajurit. Nah, di situ juga ada rayap yang tugasnya sebagai nantinya akan menjadi sebagai ratu. Lalu kemudian dari nimfa dia akan menjadi rayap dewasa dan akhirnya bertelur. Hewan berikutnya adalah jangkrik, dimana dimulai dari telur, kemudian nimfa, sama seperti belalang. Dia tidak memiliki sayap pada proses nimfa, lalu akhirnya dia akan menjadi imago dan akhirnya bertelur kembali. Hewan berikutnya adalah kecoa. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Yang pertama telur. Nah, telurnya ini seperti dompet. Ya, dia berlipat-lipat. Dalam satu telur itu bisa beberapa puluh nimfa yang akan menetas. Nah, kita lihat nimfa di situ dia tidak memiliki sayap, lalu dia berkembang menjadi dewasa dan akhirnya bertelur kembali. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa mudah diingat tentang proses daur hidup atau siklus hidup hewan-hewan yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.